Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hasan Programmer. Kembali lagi bersama saya Abu Zubair. Baiklah teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat sebuah database, kemudian dilanjutkan dengan membuat skema dan tabel di database PostgreSQL. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu cara membuat database di PostgreSQL. Nah, di sini teman-teman kita pertama akan menggunakan terminal ya teman-teman. Jadi kita nggak langsung menggunakan management tools untuk database, akan tetapi kita menggunakan terminal dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu gimana sih secara manual pembuatan database itu. Nah, untuk membuat database itu sendiri teman-teman, perintah yang perlu kita masukkan yaitu create db, kemudian dilanjutkan nama database yang akan teman-teman bikin. Nah, di sini contoh teman-teman ingin membuat sebuah database dengan nama penjualan. Jadi teman-teman tinggal ketik perintah create db, kemudian nama database penjualannya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita praktek. Di sini kita buka terminal atau command prompt teman-teman semua, kemudian lanjutkan teman-teman ketik aja langsung perintah create db, nama database tadi kita contoh seperti di contoh tadi, nama databasenya adalah penjualan ya teman-teman. Oke, setelah teman-teman enter tadi, jadi database teman-teman sudah dibuat ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke database tersebut, untuk mengakses database tersebut, teman-teman bisa menggunakan perintah psql, kemudian dilanjutkan dengan nama database yang sudah dibikin tadi teman-teman. psql, kemudian nama database tadi penjualan. Oke, nah di sini teman-teman sudah masuk ke database yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini berarti teman-teman sudah sukses membuat sebuah database baru di PostgreSQL. Nah, selanjutnya teman-teman kita juga akan belajar cara menghapus database yang sudah kita bikin teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung saja bisa diketik juga di terminal teman-teman untuk menghapus database yang sudah pernah dibikin, yaitu dengan sintak atau dengan perintah drop db, kemudian dilanjutkan dengan nama database. Sebagai contoh kita akan menghapus database PostgreSQL yang kita bikin tadi, nama databasenya adalah penjualan. Nah, di sini teman-teman masukkan perintah drop db penjualan. Nah, di sini teman-teman perlu quit dulu. Untuk quit teman-teman backslash ulan key keluar. Nah, di posisi ini teman-teman nggak ketik perintah drop db kemudian nama database jualan. Nah, seperti ini, kemudian teman-teman enter. Nah, di sini saya nggak masukkan ini karena kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, itu pembahasan tentang pembuatan skema ya teman-teman. Jadi saya hapus database yang sudah saya bikin tadi karena saya akan melanjutkan ke materi berikutnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman selanjutnya kita akan belajar mengenai skema ya teman-teman. Nah, skema itu apa sih sebenarnya? Nah, skema itu seperti yang sudah teman-teman lihat di sini, skema adalah merupakan salah satu objek yang ada di database PostgreSQL yang mana berisi table-table, view, fungsi, store procedure dan lain-lain ya teman-teman. Nah, jika kita lihat dari bagan ini teman-teman, supaya teman-teman ada gambaran skema itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah database tadi. Katakanlah database kita nama database penjualan. Nah, di dalam database penjualan itu teman-teman terdapat lagi macam-macam skema ya teman-teman. Nah, misalnya di database penjualan itu teman-teman bikin skema. Misalnya untuk skema yang pertama teman-teman namakan mungkin untuk skema transaksi misalnya. Nah, di skema transaksi ini nanti akan membuat sebuah tabel-tabel yang berhubungan dengan transaksi teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di database penjualan juga mungkin teman-teman bikin
sebuah skema baru yang khusus mungkin untuk menyimpan data mungkin payment ya teman-teman. Nah, jadi di skema ini mungkin teman-teman tulis skemanya payment, kemudian di skema ini terdapat tabel-tabel tentunya yang berhubungan dengan payment tersebut teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman gambaran dari skema. Jadi di dalam database itu terdapat lebih dari satu skema ya teman-teman. Akan tetapi di PostgreSQL pada saat teman-teman bikin sebuah database baru, secara default PostgreSQL akan membuat sebuah skema yang namanya public ya teman-teman. Akan tetapi teman-teman bisa menambahkan skema baru selain daripada skema default tersebut. Jadi tadi seperti contoh teman-teman misalnya punya database penjualan. Nah, di database penjualan itu terdapat terdapat berbagai macam skema. Misalnya ada skema yang namanya transaksi, kemudian skema yang namanya payment atau payment gateway, dan ada lagi khusus untuk menangani mungkin database yang membuat database user mungkin. Nah, di sini teman-teman bisa create juga skema yang khusus untuk menampung data-data user. Seperti itu teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah memahami apa itu skema, selanjutnya kita akan belajar cara membuat skema di sebuah database. Nah, cara untuk membuat skema pada sebuah database, teman-teman tinggal masukkan perintah yaitu create skema, kemudian dilanjutkan dengan nama skema ya teman-teman, kemudian diakhiri dengan semikolon atau titik koma seperti ini teman-teman. Nah, contoh misalnya kita di database penjualan tadi yang sudah kita bikin, kita akan membuat sebuah skema baru yaitu dengan nama payment. Nah, di database teman-teman bisa masuk di database kembali PSQL. Nah, di database penjualan ini teman-teman mau bikin sebuah skema baru dengan nama payment. Nah, teman-teman bisa ketik create kemudian skema. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan huruf besar atau huruf kecil semua teman-teman ya. Jadi bebas teman-teman. Nama skema yang akan saya masukkan tadi payment ya. Kemudian titik koma, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil membuat sebuah skema baru di database penjualan teman-teman. Nah, untuk melihat skema apa saja yang ada di database penjualan, teman-teman bisa ketikkan di PSQL-nya min dn. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi backslash dn tadi teman-teman bisa melihat list skema dari database penjualan yang ada list skema yang ada di database penjualan. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat ada dua skema, yaitu yang pertama payment, kemudian yang kedua public. Nah, skema public ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, otomatis pada saat teman-teman bikin database penjualan, otomatis skema public ini akan di-create secara otomatis teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk membuat skema sudah selesai seperti itu. Jika teman-teman mau tambah lagi boleh, sama perintahnya itu create skema, kemudian dilanjutkan dengan nama skema dan diakhiri dengan titik koma teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk menghapus skema sama teman-teman seperti menghapus database tadi, teman-teman ada keywordnya namanya, ada perintah yang namanya drop ya. Jadi jika teman-teman ingin menghapus sebuah skema yang sudah teman-teman bikin, nah teman-teman langsung masukkan perintah drop skema kemudian dilanjutkan dengan nama skema. Nah, contoh misalnya kita ingin menghapus skema dengan nama payment yang sudah kita bikin tadi. Jadi kita masukkan drop skema payment. Akan tetapi karena tutorial ini akan saya lanjutkan ke yang terakhir yaitu pembuatan table, jadi saya nggak ngedrop ya teman-teman, nggak ngedrop skema yang sudah saya bikin tadi. Tetapi kita lanjutkan yang terakhir yaitu kita akan membuat sebuah table. Nah, di sini teman-teman yang seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada contoh cara membuat sebuah table baru di PostgreSQL, yaitu sintaknya atau di dalam istilah
database, ada namanya DDL atau Data Definition Language. Nah, ini termasuk di dalam DDL, teman-teman. Create table. Kemudian dilanjutkan dengan nama tablenya, kemudian buka kurung. Nah, di dalam sini nanti teman-teman masukkan nama fieldnya apa, kemudian diiringi dengan tipe data. Nah, tipe data sendiri di pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar ya teman-teman, tipe-tipe data itu. Ada tipe data yang namanya integer, ada tipe data yang namanya varchar, dan lain-lain ya teman-teman. Bila teman-teman lihat di postingan sebelumnya, jika teman-teman tidak mengetahui apa itu tipe data. Nah, seperti contoh teman-teman, misalnya di database atau di skema yang sudah saya bikin, saya akan membuat sebuah table baru misalnya teman-teman. Misalnya di skema tersebut akan saya masukkan sebuah table dengan nama produk. Kemudian di dalam table produk itu terdapat field atau entitas-entitas seperti atau variabel-variabel seperti kode produk, nama produk, kemudian misalnya stok. Nah, cukup ini aja teman-teman ya untuk contoh. Nah, jadi teman-teman bikin misalnya kode produk, ini tipe datanya misalnya varchar dengan limitnya 10. Kemudian nama produk ini juga tipe datanya string atau varchar, mana memuat 100. Kemudian stok ini small in. Sorry, di sini teman-teman di small in ini nggak bisa kita masukkan batasan nilai. Ini kesalahan dari saya. Kesalahan pengetikan aja teman-teman. Jadi teman-teman untuk tipe data small in, teman-teman bisa masukkan langsung stock small in gitu. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk langsung di contoh. Nah, di sini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian cara membuat skema baru di contoh tadi teman-teman ya. Create. Maksud saya membuat sebuah table baru. Misalnya table ini akan saya buat di skema payment tadi teman-teman. Jadi saya masukkan di sini payment dot, kemudian nama database, nama table yang akan saya bikin produk. Nah, di table produk ini terdapat field yang namanya kode produk seperti tadi ya teman-teman. Ini tipe datanya string varchar. Lengthnya, panjang maksimal length yang boleh dimasukkan untuk kode produk yaitu 10. Kemudian ada nama produk, juga varchar, isinya misalnya mampu menampung 100 karakter. Kemudian yang terakhir yaitu stock, tipe datanya small in. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah teman-teman masukkan, jangan lupa masukkan titik koma di belakangnya teman-teman. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan untuk penamaan field yang ada di table teman-teman. Di sini teman-teman tidak boleh ada spasi ya teman-teman. Jadi nggak boleh teman-teman masukkan kode spasi produk. Nah, nggak boleh seperti itu teman-teman. Akan error nantinya. Jika teman-teman ingin memisahkan, nah teman-teman bisa menggunakan underscore ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman langsung enter. Nah, sudah di create table teman-teman. Nah, untuk melihat table yang sudah teman-teman bikin, di sini teman-teman masukkan perintah dt, kemudian masukkan payment, nama skema tadi, kemudian dilanjutkan dengan nama table. Nah, di sini teman-teman bisa lihat teman-teman sudah berhasil membuat sebuah table dengan nama produk teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nama tablenya produk. Nah, ini type-nya table. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya sama, teman-teman juga bisa menghapus table yang sudah teman-teman bikin. Sama sintaknya yaitu query-nya yaitu drop table kemudian nama table. Misalnya teman-teman ingin menghapus table payment table product
yang sudah teman-teman bikin tadi, maka teman-teman masukkan perintah drop table dan nama table teman-teman, dimana table ini ada di skema produk. Jadi teman-teman masukkan seperti ini, payment.product. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan semikolon atau titik koma di akhir teman-teman, dan teman-teman enter. Nah, jika sudah berhasil akan muncul pesan seperti ini ya teman-teman. Kemudian coba kita cek lagi dt. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada saat kita cek data table tersebut apakah masih ada atau tidak. Nah, di sini kita menemukan pesan bahwa did not find any relation named payment.product. Artinya apa? Kita tidak menemukan table dengan nama produk di payment, di skema payment. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup untuk menghapus database, menghapus table maksud saya. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin di postingan selanjutnya insyaallah kita akan membahas lebih detail mengenai DDL khususnya untuk pembuatan table. Insyaallah kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas seputar apa itu primary key, origin key, unique key dan lain-lain insyaallah. Oke teman-teman, jika postingan ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan like, komen, dan share. Kemudian jika teman-teman tidak ingin melewati postingan dari channel Ascend Programmer ini, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.